Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah atas waktunya. Tadi antum menerangkan tentang bahwa memang dunia itu ya sebenarnya sangat sedikit sekali gitu ya, kenikmatan yang hanya sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat, atau mungkin bahkan dunia itu bahkan sering melupakan agama kan. Dan sekarang ini Ustaz, malah banyak sekali lembaga pendidikan bahkan yang notabene adalah pendidikan Islam. Itu sekarang ini sudah mulai banyak yang berlomba-lomba mengembangkan tentang usaha. Ketika ada sebutan usaha berarti dalam tanda petik dunia gitu Ustaz. Iya. Anehnya ketika dalam usaha tersebut ya waktu sholat ya tetap jalan gitu. Tidak mau mendakwahi ya di usahanya itu. Bahkan termasuk saya sendiri juga termasuk salah satu ya agak susah ketika memberitahukan ke teman kerja saya juga sebenarnya saya susah gitu, tapi saya menyadari yang saya kadang-kadang yang nggak di lembaga itu artinya nggak bisa menekan terlalu itu ya. Lah pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau dari saya pribadi ini ya, saya tidak mencontohkan di lembaga tersebut. Mungkin lembaga tersebut mungkin lebih paham tentang masalah menasihati anak buahnya gitu. Yang pertanyaan saya pribadi, bagaimana cara menasihati ke teman-teman kerja supaya nek waktu kerja ya tetap kerja, waktu ibadah sholat ya tetap langsung sesuai dengan waktunya, tidak telat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk masalah dunia, ya memang dunia itu sifatnya sementara, dunia itu sifatnya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Sampai-sampai kita semua sudah tahu bahwasanya kalau sekiranya dunia ini ada harganya, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan dunia sama sekali, walaupun harganya hanya sebesar sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia itu sedikit, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik tetap dikasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lembaga-lembaga ataupun individu perorangan, ketika suatu lembaga mengadakan bisnis ataupun mengadakan tijarah tadi, perdagangan, untuk istilahnya menopang apa yang ada di dalam lembaga tersebut, maka seharusnya yang namanya lembaga harus memperhatikan lebih-lebih lembaga tersebut adalah lembaga Islam, pondok pesantren misalkan. Seharusnya pondok pesantren tersebut itu benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam usahanya tersebut, baik dari karyawannya, baik mungkin di Aliman ini ada TA, Taman Edukasi Aliman itu, baik dari pengunjungnya. Kenapa? Karena kita yang memfasilitasi. Jangan sampai kita fasilitasi kemudian orang yang masuk ke dalamnya meninggalkan sholat. Bahkan mungkin lihat ustadz-ustadznya datang ke masjid, lihat santri-santri datang ke masjid, tapi sama sekali tidak tergerak di hatinya. Maka apa solusinya? Bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Kita dakwai, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwailah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu maksudnya apa? Jangan, kalau kita menasihati jangan gontok, jangan sampai bentak kemudian kita merendahkan mereka. Jangan, hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan terus kita beri nasihat. Kalaupun toh mereka tidak mau, kalaupun toh mereka tetap kekeh untuk tidak mendengarkan nasihat kita, ya mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap besok kita nasihati lagi, besok kita nasihati. Jangan sampai kita putus dari nasihat. Dan kita kalau menasihati orang,
kita tentukan dulu metode apa yang mau kita pakai untuk menasihati mereka. Kita lihat dia ini orangnya seperti apa, kondisinya bagaimana, lingkungannya seperti apa. Ya saya pernah di Sulawesi. Tabiat Sulawesi itu berbeda dengan tabiat orang Lamongan. Orang Lamongan itu berbeda dengan tabiat yang kemarin saya di Magetan itu berbeda. Lamongan ini keras orangnya. Lamongan ini keras. Sampai saya datang ke Magetan itu dikira ketika saya ngomong pasti saya marah. Apa loh Ustaz, kok dikit-dikit kok marah, dikit-dikit kok naik suaranya. Memang orang Lamongan seperti ini, saya bilang. Keras orangnya. Dalam nada bicara juga keras. Bahkan mungkin ketika pas-pasan yang tidak kenal, kita sapa assalamualaikum, mungkin tidak jawab. Mungkin justru sampai dipendelengin, enggak. Tabiat orang berbeda-beda, maka cara menasihatinya pun berbeda-beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi keluarganya waktu itu di Mekah, apa yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Sabar. Bahkan paman beliau siapa? Abu Thalib. Paman beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah dekat dengan Rasulullah? Bukankah setiap hari bertemu dengan Rasulullah? Apakah beliau mau masuk Islam? Kan enggak. Tetap kita nasihati, tetap kita beri nasihat. Jangan sampai putus dari nasihat, dan setiap metode yang kita gunakan harus berbeda-beda tergantung orangnya. Maka kita lihat kondisi orang tersebut, sifatnya bagaimana, karakter bagaimana. Karena santri juga berbeda-beda. Santri itu ada yang ketika kita nasihati lemah lembut tuh tidak mempan. Baru ketika kita bentak baru mempan. Kan sering itu kasus-kasus seperti mencuri dan apa lain sebagainya, jahilin temannya, bully. Kalau kita tanya lembut-lembut tuh enggak ngaku. Kita nasihati lembut-lembut tuh besok masih ngelangi lagi. Baru ketika kita kasih hukuman, ketika kita tegasi, baru mereka bisa lurus lagi. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Adapun nanti ketika ada individu bekerja menasihati temannya, kemudian lembaga memiliki usaha dan di dalamnya terdapat kemungkaran, kita sudah coba untuk meluruskan kemungkaran tersebut, kita sudah coba untuk menasihati dan mendakwahkannya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ampunilah kami, ya Rabb, ampunilah kami ketika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba kecuali dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Saya tidak mungkin saya menasihati siapa, kepala desa misalkan. Siapa saya tiba-tiba datang ke kepala desa, nasihati kepala desa, Pak, Bu, seperti ini tidak bisa. Tampaling saya. Tidak bisa seperti itu. Maka setiap orang memiliki kadarnya masing-masing, metodenya masing-masing, dan caranya juga masing-masing.